Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kebaktian SMA Metodis 5. Ini adalah kebaktian perdana kita di tahun baru ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Datanglah kepadaku, hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu keregaan. Pikulah kukku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih pada hari ini, atas berkat-Mu kami dapat menjalankan ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu Ibu Rosdiana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga ibadah ini agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk teman-teman dapat mengikutinya dari rumah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata, dan setelah ini akan diserahkan kepada Ibu Rosdiana. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tahun yang baru ini, di dalam kemurahan-Mu, di dalam anugerah-Mu, kami boleh kembali memulai ibadah kami bersama-sama seluruh anak-anak-Mu dari kelas 10 sampai kelas 12. Sekalipun oleh karena situasi kami masih tetap melakukannya dalam keadaan virtual seperti ini. Tapi kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus tidak pernah terbatas oleh apapun. Sekalipun secara tempat kami terbatas, Roh Kudus Tuhan tidak terbatas memberkati kami. Maka sebentar kami ketika mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berkatilah baik hamba yang menyampaikan, semua anak-anak-Mu yang mendengar, supaya kami semua bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berikan kami rasa hormat kepada Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan, dan menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk belajar memahami isi hati Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, suara Ibu kedengaran dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, bagus. Baik, topik kita hari ini adalah di tahun yang baru ini kita belajar tentang bagaimana meneladani Yesus dalam hal pertumbuhannya, ya. Jadi begitu masuk tahun ajaran begitu masuk tahun yang baru ini, tahun ajarannya masih sama ya, masih tahun 2021-22 tahun ajarannya, tapi kita masuk di semester B dan masuk di tahun yang baru. Jadi meskipun sehari-hari di sekolah sudah saling menyapa selamat tahun baru karena sudah 2 minggu juga ya sekolah, tapi dalam hal ibadah baru ini kita melakukannya, jadi masih suasana tahun baru judulnya ya. Nah, jadi siapapun kita, bahkan mungkin yang baru berulang tahun di bulan Desember kemarin dan yang akan berulang tahun di bulan Desember nanti, tapi satu hal yang pasti ya, begitu berpindah tahun dari 2021 ke 2022, maka tahun dari umur kita berubah, secara otomatis sebenarnya umur kita sama-sama berubah, gitu ya. Walaupun ada yang seperti yang Ibu bilang tadi, Januari sudah berulang tahun, ada yang nanti mungkin Desember. Semoga Tuhan izinkan kita semua ya masih mengikuti sukacita perayaan ulang tahun masing-masing, gitu ya. Tetapi yang pasti kita mengalami pertumbuhan sesuai dengan pertambahan tahun usia kita. Nah, bagaimana kita mengalami pertumbuhan itu? Bagaimana kita meresponi berkat Tuhan dalam hidup kita melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini. Mari kita melihat dan meneladani Kristus atau Tuhan Yesus dalam hal bagaimana Yesus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya. Gitu ya. Banyak orang yang bertanya, mengapa Yesus ketika mau menyelamatkan manusia tidak turun dari surga langsung kemudian jadi pria dewasa yang perkasa, lalu kemudian menyatakan aku selamatkan manusia, semua dosanya kuampuni. Nah, misalnya seperti itu ya, menunjukkan kekuasaannya. Tetapi justru datang sebagai manusia yang lemah dalam diri bayi, Tuhan Yesus yang kita baru rayakan kemarin di hari Natal gitu ya. Justru lahir sebagai bayi, kemudian mengalami pertumbuhan menjadi kanak-kanak, lalu remaja, kemudian dewasa, lalu kemudian memulai pelayanannya, lalu setelah itu dia mati di kayu salib, lalu kemudian naik ke surga dan seterusnya. Artinya Yesus menunjukkan pelayanannya dimulai dari dia lahir menjadi bayi, kemudian mengalami pertumbuhan. Banyak orang yang bertanya, mengapa harus seperti itu? Tapi sebenarnya hal yang bisa kita lihat dari sana adalah bahwa Yesus ingin menunjukkan satu teladan. Teladan dari hidup yang menyeluruh, yang kompleks, yang mulai dari lahir sampai matinya menunjukkan keagungan dan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidupnya karena melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita pun sebagai pengikut Tuhan harusnya menunjukkan sikap hidup yang meneladani Tuhan. Mulai dari masa perkembangan kita, mulai dari kanak-kanak sampai akhirnya kita nanti dewasa dan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam kehidupan kita. Baik, saya ambil firman Tuhan hari ini untuk sama-sama kita renungkan, itu dari Lukas pasal 2 ayat 52. Ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Jadi ini kalau kita baca sangat menarik sebenarnya isi dari firman Tuhan ini ya. Dikatakan di sana dan Yesus, perhatikan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi bertambah besar berarti bertumbuh badannya, kan kira-kira begitu ya. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya gitu ya. Jadi nampak di sana bukan hanya bertambah besar secara fisik tetapi juga bertumbuh perkembangan psikologisnya, hikmatnya gitu ya, bijaksananya, dan kemudian dikonklud dengan pernyataan
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus itu dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dalam pertumbuhannya dia menunjukkan satu pribadi yang dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Nah, kebanyakan kita kan kalau mengalami pertambahan besar, sedikit atau banyak, semua bisa melihat dia mengalami itu. Yang pasti kamu sekarang setelah di SMA sudah pasti tidak sama lagi besar badannya waktu SD atau waktu TK, kira-kira begitu ya. Ya, tetapi sudah mengalami perubahan. Hikmatnya, bagaimana dengan hikmatnya? Bagaimana dengan kesukaan orang kepada kita? Makin disukai Allah dan makin disukai oleh manusia dalam mengalami proses itu. Makin banyak teman, makin banyak kita bersosialisasi, disukai orang, atau justru makin banyak musuh, makin banyak yang tidak senang dengan perilaku kita. Nah, itu yang mau kita lihat. Kalau seperti itu berarti perlu kita kembali apa namanya ya, merefresh diri untuk melihat dan meneladani bagaimana Yesus mengalami pertumbuhannya di dalam kehidupannya. Oke, memang ini juga di dalam kelas sudah ada kita pelajari ya, baik secara sains di biologi ataupun di pelajaran agama juga sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita lihat normalnya seharusnya gitu ya, secara umum harusnya hidup itu kira-kira seperti ini ya. Mulai dari bayi, lalu kemudian bertambah besar, jadi kanak-kanak, remaja, makin dewasa, menua, sampai kemudian batas akhirnya ya sudah selesai pertumbuhan dan sudah menikmati masa-masa di dunia ini, kemudian dia meninggalkan dunia ini mati. Nah, kira-kira begitu, normalnya begini. Tapi faktanya memang ya tidak semua apa namanya, tidak semua kehidupan ini mengalami masa seperti ini. Ada yang mungkin berakhir di sini, ada yang berakhir di sini, ada yang berakhir di sini, ada juga yang sampai di sini. Nah, kita berharap Tuhan izinkan kita mengalami semua fase ini sehingga kita sampai pada titik di mana kita menyelesaikan perjuangan hidup di dunia ini ya. Dan saat ini kalau boleh dibilang kamu sudah di masa-masa ini ya. Jadi sudah pertumbuhannya sudah udah mulai mau klimaks, sudah mau optimal gitu ya. Habis optimal, maksimal baru agak sedikit turun, gitu kira-kira dia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini normalnya seperti itu. Tetapi ini hanya bisa kita lihat fisiknya yang mengalami pertumbuhan. Begitu lihat gambar kita lihat, oh iya ada perubahan di gambar. Kamu pun bisa melihat kalau dulu ya di pelajaran kelas 10 ya bisa melihat mulai dari mamanya hamil, kemudian dia lahir menjadi bayi, kemudian bertumbuh, masuk dia TK, SD, SMP, sampai sekarang SMA. Bisa melihat perubahan yang terjadi dalam fisiknya. Tapi pernahkah kita merenungkan kembali, memikirkan ulang bagaimana dengan hikmat bijaksana kita? Bagaimana dengan psikologis kita? Bagaimana dengan pemikiran kita? Apakah juga mengalami perkembangan yang signifikan? Signifikan itu maksudnya adalah sejalan dengan pertumbuhan kita, ya. Nah, kalau kita lihat ini hanya sekilas aja ya, karena apa? Ini sekali lagi Ibu bilang tadi di pelajaran di kelas ini sudah ada. Apa pengertian bertumbuh dan berkembang? Pertumbuhan itu memang bertambah berat badan, bertambah ukurannya, tingginya dan semua ya. Kemudian kalau perkembangan itu adalah proses pendewasaan ditandai dengan adanya perkembangan dari manifestasi sebenarnya dari perkembangan organ-organ reproduksi sehingga memiliki kemampuan nanti bereproduksi lalu kemudian beregenerasi darinya. Ya. Jadi kita lihat di sini perkembangan itu merupakan perubahan susunan dan fungsi organ tubuh sehingga mampu memberikan satu kelestarian terhadap keturunannya ya melalui regenerasi. Nah, ini bahasa hari-harinya juga disebut sebagai proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan ini harus sejalan. Harus setara perjalanannya gitu ya. Jadi harus signifikan. Harus mengalami satu proses yang bersamaan. Sehingga selain secara fisik kita mengalami pertumbuhan, tetapi secara mental, secara psikologis,
secara reproduktif kita juga mengalami perkembangan di sana. Gitu ya. Nah, ini yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, berlaku nggak hal ini di dalam diri kita? Kan begitu ya. Secara umum itu sudah dibahas sebenarnya, sudah pernah kita bahas. Tapi masa ini di mana di tahun yang baru ini perlu direfleksi kembali kehidupan kita. Ya. Di mana khususnya di semester B ini kita sudah aktif mengikuti pembelajaran KBM tatap muka. Nah, begitu ya. Kalau kemarin kan masih ada pilihan-pilihan, sekarang sudah, dan di kemarin-kemarinnya pernah full kita online tidak mengikuti KBM tatap muka. Bagaimana kita menilai proses pendewasaan kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan sikap kita, keputusan-keputusan kita di hadapan Tuhan. Nah, ini nanti yang mau kita cross check kembali, melihat dan meneladani apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga jikalau masih banyak yang kurang dari kehidupan kita itu, yang belum sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus, disinilah waktunya kita memperbaiki diri, merubah diri, mengambil komitmen yang baru untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, jadi kita lihat hal yang sama sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga mengalami fase-fase seperti yang dialami manusia pada umumnya. Perlu diperhatikan dan ini perlu kita pahami. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Gitu ya. 100% manusia dan 100% Allah. Maka sebagai manusia, bagaimana kondisi manusia, dia mengalami itu. Manusia yang bertumbuh, manusia yang mengalami lapar, manusia yang mengalami pekerjaan berat, manusia yang lelah, yang sedih, yang menangis, Tuhan Yesus mengalaminya. Gitu ya. Tapi yang membedakan adalah bahwa selain manusia sempurna, ya, ataunya seutuhnya manusia, dia juga adalah Allah gitu. Ya, dia juga Allah. Nah, oleh karena itu kita mau melihat kesempurnaan Kristus ini menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Jadi dari banyak literatur yang coba Ibu baca, coba Ibu lihat gambaran keseharian Tuhan Yesus sebelum kemudian dia memulai pelayanannya. Ya, jadi Yesus memulai pelayanan nanti ada di slide berikutnya setelah umur 30 tahun gitu ya. Sebelum memulai itu dia juga hidup di dalam keluarganya. Dia tinggal bersama dengan papa mamanya. Dia tinggal bersama dengan Yusuf dan Maria. Yusuf yang tukang kayu dan Maria yang membantu sebagai ibu rumah tangga. Dia juga sebagai anak yang melakukan itu. Bagaimana dia melakukan kehidupan sehari-harinya, termasuk belajar. Kalau kita lihat nanti penggalian Alkitabnya di sinagog, lalu kemudian dia nanti mengalami namanya bar mitzvah. Bagaimana dia disebut sebagai anak Torah atau orang yang sudah belajar perintah-perintah lalu kemudian dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan pembelajarannya. Jadi dulu belum ada sekolah formal seperti sekarang kita alami gitu ya. Tapi ada pembelajaran tentang Torah atau perintah-perintah ya sesuai dengan adat istiadat mereka. Itu yang dialami dan dia mengikuti itu. Ya, dan dia mengikuti semua proses itu. Nah, oleh karena itulah makanya kembali kita diingatkan hari ini bahwa Yesus itu menjadi satu teladan yang sempurna untuk kita belajar ya mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan yang daripada Allah dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat hal-hal yang penting untuk kita refleksikan di dalam diri kita dari pertumbuhan dan perkembangan Tuhan Yesus. Pertama kita lihat pertumbuhannya, tentu dalam konteks pertumbuhan ya semuanya sebenarnya sudah sesuai dengan urutan-urutannya yang kita alami itu juga sudah sesuai dengan urutan-urutannya lahir. Kemudian kalau mau diingatkan kembali sebenarnya umur 8 tahun sesuai 8 hari sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu, maka Yesus juga disunat ya, dibawa ke bait Allah, disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Kalau sekarang istilah kita di gereja tidak ada lagi sunat tetapi ada namanya baptisan, kira-kira begitu ya. Jadi urutannya tetap lahir lalu kemudian mengikuti ritual baptisan, kira-kira begitu. Umur 12 tahun dia sudah mengikuti acara bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah
satu acara yang diberikan kepada anak-anak yang pada zaman itu, pada orang Yahudi ya, orang-orang yang sudah disebut sebagai anak hukum atau anak Torah. Siapa itu? Mereka yang sudah berkewajiban untuk melakukan sepenuhnya hukum yang ada. Ya, pada waktu itu. Jadi sebelum umur 12, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak begitu dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perintah-perintah yang ada. Tetapi mereka berkewajiban untuk belajar. Ya, masih belajar. Nah, setelah umur 12 tahun gitu ya, setelah umur 12 tahun mereka dianggap dalam tanda kutip lulus belajar kan begitu ya. Lalu kemudian mereka diminta kesadarannya, kewajibannya untuk melakukan apa namanya ya, tanggung jawab terhadap perintah-perintah itu. Nah, perintah-perintah yang mereka pelajari pada itu disebut dengan Torah atau Taurat. Jadi anak hukum, disebut sebagai anak hukum. Ya, nah, kalau kita mungkin sekarang tidak ada lagi begitu, tapi sudah lulus SD, lulus SMP, nanti lulus SMA, nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian umur 30 tahun dia ya sesuai dengan adat pada waktu itu sudah dianggap dewasa, lalu dia sudah mulai melakukan tanggung jawab pelayanannya. Dia sudah melakukan pemberitaan Injil, ya. Jadi maksimal hidup itu benar-benar dijalani secara maksimal. Waktunya untuk ini dilakukan, waktunya untuk ini dilakukan. Jadi kalau kita misalnya di zaman sekarang ya, sudah masanya masuk SD, ya masuk sesuai dengan umurnya. Tidak lelet-lelet. Misalnya, tunggulah malas, tunggulah malas. Lalu SD yang harusnya 6 tahun jadi 7 tahun, jadi 8 tahun misalnya. Karena tidak serius belajar lalu naik tinggal kelas misalnya seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus benar-benar mengikuti sebagaimana mestinya. Nah ini juga harus menjadi teladan bagi kita ya. Kalau misalnya SD itu 6 tahun, ya 6 tahun. Lebih hebat lagi itu kalau bisa naik gitu ya, misalnya cuma 5 tahun di beberapa tempat ada yang seperti itu. Tetapi tidak sampai seperti itu pun sudah oke, sesuai dengan standarnya gitu ya. 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA ya. Jangan lagi lebih-lebih dari situ. Apalagi karena ulah kita. Gitu ya, apalagi karena ulah. Kalau karena sesuatu hal, karena keadaan yang tidak bisa kita kontrol, ya, misalnya, itu tidak bisalah kita dipersalahkan. Tapi kalau misalnya itu karena kita yang tidak serius mengerjakannya, karena kesalahannya ada pada kita, itu harus kita benar-benar refleksi ulang lagi, berubah, bertobat, jangan sampai semakin panjang kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian ini singkatnya cerita kehidupan Tuhan Yesus ya. 3,5 tahun melayani, kemudian dia mati di kayu salib, lalu kemudian selesailah pelayanannya secara nyata bersama dengan kita manusia secara fisik di dunia ini. Lalu kemudian dia naik ke surga dan selanjutnya. Nah, jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan ketundukannya kepada Allah untuk mengalami semua proses pertumbuhan itu sebagai manusia pada umumnya. Jadi kita pun harus seperti itu ya, ikuti sesuai dengan proses yang seharusnya. Kalau masih anak-anak ya yuk kita memang masih anak-anak. Jangan memberontak masih anak-anak lah pengennya kok jadi orang dewasa gitu ya. Nanti sesudah dewasa nggak enak dewasa ternyata pengen lagi jadi anak-anak. Ya nggak seperti itu ya. Tapi dia mengikuti prosesnya. Waktunya sudah harus bar mitzvah, pada laki-laki bar mitzvah, kalau perempuan bat mitzvah ya. Jadi bedanya laki-laki dengan perempuan itu. Nah, prosesnya sama. Jadi pada waktunya sudah harus lulus, sudah dikasih tanggung jawab ini, ya dilakukan. Sudah dikasih tanggung jawab duduk di SMA, ya dilakukan. Dikasih tanggung jawab nanti kuliah, tapi itu sudah pilihan ya masing-masing orang, ya dilakukan. Kira-kira begitu. Jadi mengalami pertumbuhan itu dengan benar. Nah, itu penting. Tidak suka-suka hati, tidak sembarangan, asal-asal. Yang penting udah tambah umur di situ tanpa satu proses yang apa namanya ya, yang benar-benar dituntut sebagaimana mestinya, yang maksimal, tidak seperti itu. Makanya ketika Tuhan Yesus akhirnya mati di umur 33 tahun setengah, kita isinya 30 kan 3,5 pelayannya. 33 tahun setengah sekalipun nampaknya kita lihat masih muda matinya begitu ya. Tapi lihat hidupnya sudah maksimal. Apa perubahan yang dilakukannya mendunia? Bicara tentang Tuhan Yesus itu suka tidak suka dibicarakan orang. Ada yang membicarakan karena suka, ada yang membicarakan karena tidak suka. Suka atau tidak suka tapi orang membicarakan dia.
efek dari hidup yang singkat itu karena dilakukan dengan maksimal menjadi begitu luar biasa. Ya, dia patut diteladani dalam segala hal. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, kemudian kita lihat dari sudut perkembangannya. Bagaimana perkembangan psikologis, bagaimana perkembangan hikmat Tuhan Yesus sehingga muncul ayat tadi yang kita baca di dalam Lukas itu. Dikatakan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini kalimat yang luar biasa ya, yang sebenarnya juga menjadi satu motivasi bagi kita. Dikasihi oleh manusia mungkin ada beberapa dan banyak orang yang lebih mudah melakukannya. Dikasihi oleh manusia. Karena kadang-kadang ya ada istilah di dalam pekerjaan ABS, asal Bapak senang, ya, asal Tuan senang, asal Mama senang, asal guru senang. Jadi di depan orang agak sedikit baik-baik, di belakang entah apa yang terjadi. Kan begitu ya. Di depan bos agak sedikit bagus-bagus, di belakang apa yang terjadi gitu ya. Yang penting senang. Nanti kalau orang tua suruh kerjakan dulu ini itu, iya iya Mak. Kelihatannya bagus. Yang penting dia disenangi. Setelah itu tidak dikerjakan, kita tidak tahu ya apa yang dilakukan. Jadi kadang-kadang untuk disenangi manusia banyak usaha-usaha bahkan yang dalam tanda kutip curang dikerjakan orang. Tetapi untuk dikasihi Allah. Nah, ini menjadi persoalannya. Untuk dikasihi Allah. Untuk dikasihi Allah perlu pikiran hati seluruh hidup yang terbuka dievaluasi di hadapan Tuhan. Orang senang, orang melakukan sesuatu hal yang menghargai kita, belum tentu Tuhan senang dan menghargai kita. Kenapa? Karena banyak yang terlihat di luar itu tidak seperti itu hatinya. Ada orang senyum, macam baik, tapi dalam hati aduh katanya ya, sambil memberontak, sambil melawan. Ada yang iya, tapi hatinya tidak. Nah, Tuhan melihat hati, tidak hanya melihat angguk-anggukan, tidak hanya melihat apa yang dikerjakan tangan, tidak hanya melihat apa yang disebutkan dari mulut, tapi dia melihat hati kita, melihat jauh ke dalam hati. Kalau sudah melihat hati, berarti melihat motivasi, melihat tujuannya, melihat ketulusan kita. Dan itulah makanya bisa kita dikasihi oleh Allah. Itu makanya selalu disebut, dikasihi manusia belum tentu dikasihi oleh Allah. Tapi kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, ya biasanya kita akan dikasihi oleh manusia. Kenapa Ibu bilang biasanya? Ya, kenapa Ibu bilang biasanya? Ibu bilang biasanya karena memang kalau orang tersebut sangat tidak suka dengan Allah, biasanya dia juga tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, jadi kadang-kadang duri itu ada juga memang, gitu ya. Ada juga contoh kalau kita bekerja di kelas bagus, tidak menyontek, tidak melakukan hal-hal yang salah, ada aja yang nggak suka sama kita, kan begitu ya. Walaupun Tuhan suka, tapi biasanya Tuhan sanggup dan kita percaya itu Tuhan sanggup mengubah hati, bahkan membuat orang yang nggak suka itu menjadi melihat hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat, kita teladani itu. Tuhan Yesus itu makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Karena apa? Kita lihat. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan berkata di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24, dia mengikuti ajaran agama. Harus disunat, disunat. Diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada. Tentu memang ini bukan inisiatif Tuhan Yesus ya. Ini ada peran orang tua. Orang tua yang membawakan dia disunat, orang tua yang menyerahkan dia kepada Tuhan. Tentu memang ada. Faktor dari orang tua memang ada di sini, gitu ya, di sini. Tapi di selanjutnya kita lihat, Yesus menyukai, senang tinggal di bait Allah. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 46, nanti kalau kita lihat nanti kisahnya itu di mana di ayat sebelumnya tadi ya dari nats yang kita baca, di mana orang tua daripada Yesus bersama dengan Yesus pergi ya untuk satu perayaan yang kita tahu itu kita lihat sebenarnya Yesus juga ada di sana. Jadi dia menjadi orang yang tunduk, yang mengikuti keinginan orang tuanya untuk pergi beribadah. Dan di sana kita lihat bagaimana dia malah saking enaknya, nyamannya berada di rumah Allah itu sampai dia tinggal di rumah Allah, ya tinggal di bait Allah. Papa mamanya udah pulang duluan dari perayaan itu, udah pulang sampai kemudian di tengah jalan baru tahu loh Yesus mana, gak nampak.
baru balik lagi ke tempat perayaan, lalu mereka lihat, cari-cari di mana, kira-kira di mana ini Yesusnya berada. Mereka langsung kepikiran, sepertinya itu ke bait Allah. Mereka cari ke bait Allah dan benar, Tuhan Yesus sedang duduk berbincang-bincang, memberi, saling berpendapat, berargumentasi dengan orang-orang yang ada di sana, bahkan dengan ahli-ahli Taurat yang ada di sana. Itu menunjukkan yang pertama, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan orang pintar kalau kita nggak punya modal. Nah, itu juga bisa contoh ya. Memang di sana bisa kita lihat Yesus itu cukup berani ya, bisa berada di sana lalu kemudian berbincang-bincang dengan orang-orang yang memang orang teologi ya kira-kira kita bilang seperti itu ya. Tapi bagaimana dia bisa sampai ke titik itu? Tentu karena dia punya modal. Modalnya dari mana? Sebelumnya sudah dicatat juga bahwa dia orang yang atau pribadi yang suka belajar, membaca firman, belajar firman Tuhan. Dan di beberapa nats juga nanti menunjukkan ketika dia diberi kesempatan membaca nats, dia bilang ya, dia langsung menemukan nats yang diperlukan, artinya dia suka belajar. Ya, karena dia memang tadi di nats sebelumnya kita lihat dia sudah mengikuti namanya bar mitzvah tadi. Artinya sudah belajar tentang Taurat, tentang perintah-perintah yang ada di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Mungkin kita berpikir, iyalah kan dia Tuhan. Gitu ya. Dia Tuhan, benar, dia adalah Tuhan. Tetapi sebagai manusia 100% juga dia melakukan kewajibannya untuk belajar. Dia belajar, dia ke sinagog, ya, pengganti sekolah di zaman sekarang sekolah, kalau di zaman dulu namanya sinagog, tempat mereka belajar. Dia ke sinagog, dia belajar, dia mengikuti upacara tanda bahwa dia sudah lulus belajar. Gitu ya. Jadi semua itu dilakukan sehingga dia bisa bertanya jawab dengan orang yang mungkin lebih dewasa dan mungkin dengan orang-orang yang secara pendidikan lebih pintar ya, orang-orang pintar di masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, jadi dari sana kita lihat hikmat yang dimilikinya tentu bersumber dari sana. Dan kenapa Tuhan begitu mengasihinya tentu dilihat dari sana. Bagaimana Tuhan tidak suka dengan pribadi-pribadi yang terus belajar tentang firman-Nya. Gitu ya. Dan Yesus menyaksikan itu, mempersaksikan itu, menunjukkan itu untuk kita teladani. Jadi kalau mau melihat bagaimana perkembangan pribadi Yesus yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia, jangan hanya melihat karena dia Tuhan, tapi lihat yang dia kerjakan. Salah satunya adalah dia cinta firman Tuhan, dia rindu belajar firman Tuhan, bahkan dari masa muda. Oh, Tuhan aja belajar, Tuhan aja berdoa, kenapa kita merasa sombong untuk tidak melakukan? Ya, kurang dan yang kurang banyak kita untuk belajar. Sedangkan kita sudah banyak aja membaca masih kurang. Tuhan sendiri tetap mau belajar. Apalagi kita. Jadi seperti ini belajar firman Tuhan ini adalah satu kesempatan. Di lain pihak renungan pagi di kelas oleh Bapak Ibu guru yang mendampingi atau renungan pribadimu di rumah atau PA pribadimu atau PA dalam kelompok PA atau ketika mendengar firman dari hamba Tuhan, dari pendeta ketika sekolah minggu, ketika gereja dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran dan kita harus rajin mengikutinya. Ya, kalau kita mau mengalami perkembangan seperti yang Tuhan Yesus alami. Dan dikatakan tentu ada hubungannya dengan bagaimana dia belajar firman ya. Lukas 2 ayat 51 menulis, ini masih di Lukas 2 semua, di cerita itu ya, kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Dicatat di sana ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka di situ adalah orang tuanya yang dalam bahasa aslinya sebenarnya gitu ya. Ia tetap tunduk atau taat kepada mereka. Yesus itu ia ya, ia itu adalah Yesus. Jadi Yesus tetap tunduk atau taat kepada orang tuanya. Gitu ya. Itu sebenarnya kalimat dalam bahasa sehari-harinya untuk mudah kita mengerti dari Lukas 2 ayat 51 ini. Jadi Alkitab mencatat Yesus itu walaupun dia yang 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia, dia menghargai papa mamanya, Maria dan Yusuf. Dan dia tetap tunduk di dalam asuhan mereka. Sekalipun dia belajar firman Tuhan, dia tahu semua firman itu, tapi dia tetap tunduk di dalam asuhan papa mamanya. Dia tidak menjadi pribadi yang sombong, yang melecehkan papa mamanya. Ya, saya lebih tahu. Ya, saya Tuhan, kamu manusia, kamu cuma dititip sebagai orang tua. Gak ada seperti itu. Walaupun
nanti di dalam sebenarnya dilanjutan dari kalimat ayat 46 ini ketika ditanya sama Maria ya, "Kenapa kamu membuat khawatir ya orang tuamu?" Dia bilang, "Ini adalah rumah Bapakku." Dia bilang seperti itu. Sedang ingin menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah, ya. Allah yang juga harus berada di bait Allah, ya. Nah, tetapi tidak bisa kita lupakan lagi-lagi tidak bisa kita lupakan bahwa Yesus adalah manusia 100% yang patut diteladani seluruh konsep kehidupannya. Dan Lukas 2 ayat 51 mencatat dengan baik bahwa dia tunduk dan taat kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya dia taat. Dan itu pastilah menular di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kalau orang sudah taat kepada orang tuanya, dia akan hormat dalam segala hal termasuk orang-orang yang tua di sekelilingnya. Ya, orang yang lebih tua daripada dia, bapak ibu gurunya, orang-orang dewasa di sekitarnya. Dia pasti menunjukkan etika yang baik di sana. Karena itulah dia dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Catat itu baik-baik ya. Dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Nah, Ibu pengen sekali hari ini menjadi satu refleksi yang baru bagi kita ya. Bagaimana kita ketika mengalami pertumbuhan? Apapun ceritanya saat ini kita berada di dalam tahun yang baru ini dengan bertambahnya usia, dengan segala keberadaan kita bersyukur kepada Tuhan kita diberi kesempatan untuk itu ya. Ya, tentu kita bisa melihat banyaknya masalah di masa-masa yang lama gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah bertambahnya umur sehingga fisik kita mengalami pertambahan pertumbuhan juga selaras atau sejalan dengan perkembangan psikologis kita, pendewasaan kita? Makin dewasa kah? Makin bijaksanakah mengambil keputusan-keputusan? Makin bijaksanakah dalam bergaul? Makin bijaksanakah di rumah ketika mendengarkan arahan dari orang tuanya? Makin bersungguh-sungguhkah melihat masa depan? Di sini yang mau dipertanyakan kepada kita. Dan Ibu berharap jawabannya dari dalam diri kita mengatakan ya. Makin bijaksana, makin bertambah, dan makin sungguh-sungguh. Dan akan makin serius melakukannya. Nah, gitu ya. Bagaimana proses pengenalan kita akan Tuhan? Ya. Apakah terus mengalami perkembangan atau Covid ini, pandemi ini menjadi alasan? Tidak ada gereja, Bu, tidak ada ini yang buka atau enggak enak online, ya. Apakah kita mengalami seperti itu? Ya. Apakah kita membuat itu menjadi alasan? Ya, kalau itu yang terjadi berarti saatnya saat ini kita berubah, saatnya saat ini kita bertobat. Seharusnya pertambahan umur, pertambahan perubahan fisik kita harus semakin sejalan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa hidupnya, semakin bijaksana hidupnya, semakin nampak dalam hidup sehari-hari. Ya, baru nanti konklusinya kita mau bertanya ke dalam diri kita dan mudah-mudahan jawabnya sama seperti yang dilihat oleh orang banyak pada waktu itu dan yang ditulis oleh Lukas pada waktu itu dalam diri Tuhan Yesus. Apakah kita makin disukai Allah dan makin disukai manusia? Kalau kita duduk merenung seperti ini, membayangkan di hadapan kita ada Tuhan, ya, kira-kira melihat kembali kehidupan kita, Tuhan makin suka nggak dengan hidup kita? Atau justru sebaliknya, terlalu banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan? Kalau iya, mari bertobat. Kalau kita duduk termenung dengan tertutup mata, tersungkur di hadapan orang tua kita, orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, orang yang paling bersama-sama dengan kita sehari-hari. Kira-kira dari hari yang lalu sampai hari ini, perbuatan kita makin menyukakan mereka atau tidak? Makin suka nggak orang tua kita melihat kita? Makin senang nggak mereka dengan hidup kita? Dengan cara kita bersekolah, dengan cara kita bergaul di rumah, dengan cara kita bicara dengan mereka. Makin suka tidak? Walaupun mungkin perkembangannya sedikit, tetapi makin suka atau makin tidak suka?
Nah, itu perlu dipertanyakan kepada kita. Kalau makin suka, bagus, lanjutkan, teruskan, dan mari berkomitmen untuk itu. Tapi kalau makin tidak suka, ada yang salah. Kita harus segera berubah, segera bertobat. Jangan sampai nanti lewat tahun ini kembali di ujung tahun kita merefleksikan diri sama lagi kejadian. Ya, tapi biarlah kita ditemukan dalam segala sesuatunya, dalam segala situasinya, kita dalam keadaan itu makin disukai Allah dan makin disukai oleh manusia. Oke. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada satu komitmen dalam diri kita ya untuk satu kalimat barulah di dalam diri kita. Yuk, nanti di akhir tahun ada satu perenungan di mana saya bisa berkata bahwa secara umum sih teman saya makin banyak, orang tua saya makin sering tersenyum, dan saya percaya Tuhan makin senang dengan perbuatan saya. Walaupun tidak terlalu banyak, walaupun tidak terlalu tinggi, sedikit aja, tapi itu perubahan. Ya, mari kita awali tahun ini dengan sikap hati yang mulai berubah, dengan sikap hati yang mulai memperbaiki diri, meneladani Tuhan Yesus yang semakin hari semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia. Oke, sampai di sini mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan supaya kita semua memiliki kerendahan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga setiap kita, khususnya kita yang mengikuti ibadah hari ini, dan saya senang ya, sampai di akhir konstan yang mengikuti, bagus ya. Ini juga adalah satu resolusi yang baru, bagus. Supaya semua kita yang mengikuti boleh melakukan firman Tuhan hari ini, menyelaraskan perkembangan dan pertumbuhan kita supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita doakan supaya orang tua, keluarga, saudara ya diberkati oleh Tuhan karena mereka juga adalah saluran berkat dalam hidup kita. Kalau orang tuamu sehat, rezekinya banyak, pasti kamu juga ikut merasakannya, ya. Kalau di rumah ada masalah, pasti terganggu juga kita. Gitu ya. Jadi belajar menjadi orang yang mau berdoa untuk keluarganya, untuk orang tua, untuk saudara-saudaranya, sehingga itu juga membawa damai sejahtera bagimu, termasuk untuk teman-temanmu di sekolah. Ya, coba kalau ribut di sekolah, kamu pun terganggu. Maka kalau kita berdoa semuanya aman, bagus, kita pun ikut mendapatkan berkatnya. Ya, kita doakan. Lalu yang ketiga, kita doakan supaya selanjutnya ke depan kita semakin sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Baik, boleh dengan membuka suara, membuka mic-nya boleh. Kita berdoa bersama-sama dan setelah itu nanti kita tutup dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur apa yang sudah kami dengar. Tuhan sudah dibukakan hatinya untuk mengikuti ibadah dengan baik. Ada hal di dalam jarak dan situasi, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu sanggup memberitahukan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang Tuhan inginkan. Bertumbuh secara spiritual, hati mereka juga berkembang dengan baik ke arah Tuhan. Sehingga bukan hanya manusia yang menyukai, tapi Tuhan juga menyukai. Lebih lagi Tuhan, janganlah sampai kami tidak disukai oleh teman-teman kami, oleh orang-orang di sekitar kami. Jadi oleh karunia-Mu, oleh hikmah yang daripada sungguh mau belajar firman Tuhan, mau lebih bertekun lagi di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga dengan hikmat itu Tuhan kami boleh gunakan dalam hidup sehari-hari, sehingga teman-teman kami semakin berkah. Berkatilah keluarga, orang tua dari anak-anak ini, khususnya Tuhan yang menjadi saluran berkat, berikan kesehatan, rezeki, bijaksana mengajari anak-anak ini Tuhan. Mereka juga bisa dibawa kepada kebenaran Tuhan, kepada pertumbuhan yang
benar yang kami biarlah hadapi ya Tuhan. hati mereka Engkau yang Tuhan, cara bahkan di Tuhan. dalam Tuhan, pergaulan mereka bertemu dengan orang-orang yang baik, yang boleh berinteraksi dengan baik, saling mengasah, membuat mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada banyak kegiatannya, belajar KBM, mengikuti bibi, mengikuti bimbel, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra Tuhan. Biarlah semua itu menolong mereka, mendorong mereka untuk semakin mencintai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan segala hal, dan membuat mereka menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga untuk ke depan Tuhan, ada satu semangat yang baru, hati yang baru bagi anak-anakmu ini, untuk bisa mengikuti seluruh kegiatannya dengan baik, KBM-nya dengan baik, kerendahan hati, untuk mau dididik, diajar oleh Bapak Ibu gurunya, dan mengikuti ibadah lebih serius lagi Tuhan. Jikalau terlalu banyak kegagalan kami di tahun-tahun yang lalu, biarlah itu Tuhan menjadi pertobatan bagi kami. Untuk tahun ini ada kerinduan, keinginan hati untuk mau berubah secara Puji Tuhan ya Tuhan, ucapkan syukur kami kepada Tuhan. Setiap orang yang ada di dalamnya bisa melakukan setiap aktivitas dengan sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin.